Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dengan tema Hukum Perjanjian akan membacakan latar belakang hukum perjanjian dan ruang lingkup hukum perjanjian. Latar belakang. Hukum bertujuan mengatur berbagai kepentingan manusia dalam rangka pergaulan hidup masyarakat. Kepentingan manusia dalam masyarakat begitu luas, mulai dari kepentingan pribadi hingga masyarakat dengan negara. Untuk itu, pergolongan hukum privat mengatur kepentingan individu atau pribadi, seperti hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perikatan yang terdapat dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hukum yang bersifat khusus dalam melakukan perjanjian dan perbuatan hukum yang bersifat ekonomis atau perbuatan hukum yang dapat dinilai dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum. Dalam kegiatan ekonomi, terdapat upaya untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Namun berdasarkan peraturan dan norma yang terdapat dalam undang-undang yang berlaku maupun hukum yang berlaku. Dengan adanya hubungan hukum, maka terjadi pertalian hubungan subjek hukum dengan objek hukum dalam kurung hubungan hak kebendaan. Dalam hukum perjanjian, di dalamnya terdapat 2 asas, yaitu asas konsensualitas dan asas kebebasan berkontrak. Dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, tentunya memerlukan perangkat hukum nasional yang sesuai dengan hukum perikatan atau kontrak yang berkembang dinamis dalam masyarakat melengkapi perangkat perundang-undangan. Di Indonesia, berbagai peraturan undang-undang dibuat oleh pemerintah Indonesia telah menggantikan sebagian kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum dagang. Namun, untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia, maka kedua kitab undang-undang itu masih digunakan sampai ada peraturan perundang-undangan yang baru untuk menggantikannya. Ruang lingkup materi. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh 2 orang atau 2 pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari 2 pihak. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu juga dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti perjanjian perkawinan yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur di dalam buku 3 KUH Perdata tentang perikatan. Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata buku 3 kriterianya dapat dinilai secara material, dengan kata lain dapat dinilai dengan uang. Tujuan. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk 1. Memahami pengertian perjanjian. 2. Memahami unsur-unsur perjanjian. 3. Memahami asas-asas perjanjian. 4. Memahami syarat sah perjanjian. 5. Memahami saat lahirnya perjanjian. 6. Memahami jenis-jenis perjanjian. 7. Memahami pelaksanaan dan pembatalan perjanjian. Ruang lingkup materi. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh 2 orang atau 2 pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia
yang terdiri dari dua pihak. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain ataupun lebih. Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu juga dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti perjanjian perkawinan yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur di dalam buku 3 KUH Perdata tentang perikatan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata buku 3. Kriterianya dapat dinilai secara material, dengan kata lain dapat dinilai dengan uang. Dasar teori atau landasan teori. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian atau verbintenis mengandung pengertian sebagai berikut. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum di bidang kekayaan atau harta benda antar dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya. Menurut R. Subakti, yang dimaksud dengan perjanjian adalah sebagai berikut. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut Wirjono Projodikoro, perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Menurut Tirto Diningrat menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkarakan oleh undang-undang. Perbedaan-perbedaan pendapat para sarjana mengenai definisi dari perjanjian memang berbeda. Hal ini merupakan suatu yang wajar, sebab dalam mengemukakan definisi dari perjanjian itu, para pakar hukum tersebut memiliki sudut pandang yang saling berbeda satu sama lain. Namun dalam setiap definisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut tetap mencantumkan secara tegas bahwa dalam perjanjian terdapat pihak-pihak yang menjadi subjek dan objek dari perjanjian tersebut, yaitu adanya hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak yang menyangkut pemenuhan prestasi dalam bidang kekayaan. Adapun yang menjadi dasar hukum dari perjanjian ini antara lain buku 3 KUH Perdata tentang perikatan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Fikri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Fikri Ramadan, Prodi Ilmu Hukum S1. Saya dengan NIM 2111010024. Saya akan menjelaskan pengertian perjanjian. Perjanjian adalah sumber perikatan, di sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Unsur-unsur perjanjian. Dari perumusan perjanjian tersebut terdapat beberapa unsur perjanjian, antara lain: 1. Ada pihak-pihak atau subjek, sedikitnya dua pihak. 2. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap. 3. Ada tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak. 4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. 5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. 6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian. Asas-asas perjanjian. Asas-asas perjanjian terdapat 9. 1. Asas kepribadian, yaitu asas-asas yang menyatakan seseorang hanya boleh melakukan perjanjian untuk dirinya sendiri. 2. Asas konsensual atau kesepakatan, yaitu suatu
kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat selama syarat lainnya terpenuhi. 3. Perjanjian batal demi hukum, yaitu asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian akan batal jika tidak memenuhi syarat objektif. 4. Keadaan memaksa atau overmatch, yaitu status kejadian yang tak terduga dan terjadi di luar kemampuannya sehingga bebas dari keharusan membayar ganti rugi. 5. Asas konseling, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat secara subjektif dapat dimintakan pembatalan. 6. Asas kebebasan berkontrak, artinya para pihak bebas membuat kontrak dan menentukan sendiri isi kontrak tersebut sepanjang tidak bertentangan undang-undang, ketertiban umum, dan kebiasaan yang didasari itikat baik. Asas obligator. Suatu kontrak maksudnya bahwa setelah sahnya suatu kontrak tersebut sudah mengikat tetapi sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak. Zack Warneming 1345 KUH Perdata, di mana bagi seseorang yang melakukan pengurusan terhadap benda orang lain tanpa diminta oleh orang yang bersangkutan, ia harus mengurusnya sampai selesai. 9. Asas pacta sunt servanda, artinya suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak membuatnya. Syarat-syarat perjanjian menurut pasal 1320 Kitab UU Hukum Perdata, sahnya perjanjian harus memenuhi 4 syarat, yaitu sepakat untuk mengikat diri. Sepakat maksudnya adalah bahwa pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat atau bersepakat. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. 3. Suatu hal tertentu, ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Sebab yang halal mengandung pengertian pada benda atau objek yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat. Dari sini saya sudah menyampaikan isi dari perjanjian. Maka daripada itu saya meneruskan ke teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paul Teddy Rizky dari kelompok 3 akan mempresentasikan saat lahirnya perjanjian. Saat lahirnya perjanjian mempunyai arti penting bagi 1. Kesempatan penarikan kembali penawaran, 2. Untuk penentuan resiko, dan 3. Saat mulai dihitungnya jangka waktu kedaluarsa. Untuk jenis-jenis perjanjian, secara teoritis dikenal ada 2 jenis perjanjian, yaitu perjanjian nominatif dan perjanjian innominatif. Kontrak nominatif dalam bahasa Belanda yaitu benomovereenkomst, yang diartikan sebagai perjanjian yang memiliki nama sendiri. Untuk kontrak innominatif adalah kontrak yang tidak ada dalam kehidupan masyarakat, namun tidak dikenal dalam KUH Perdata. Untuk perjanjian yang termasuk ke dalam perjanjian nominatif ini adalah sebagai 1. Perjanjian jual beli, yang kedua perjanjian tukar menukar, ketiga perjanjian sewa menyewa, untuk keempat perjanjian perburuan, yang kelima persekutuan.
Adapun untuk perjanjian yang termasuk ke dalam perjanjian innominatif ini adalah sebagai berikut. Franchise atau waralaba, usaha yang memberikan laba lebih atau istimewa dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba dengan sejumlah kewajiban atas pembayaran. Untuk kedua, perjanjian sewa guna leasing. Perjanjian sewa guna atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa, guna, usaha dengan opsi finansial maupun sewa, guna, usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu. Yang ketiga, modal ventura merupakan kerjasama pemerintah dan swasta di mana tanggung jawab dan kepemilikan ditanggung bersama dalam hal penyediaan pelayanan infrastruktur. Pelaksanaan dan pembatalan suatu perjanjian. Untuk pelaksanaan perjanjian, itikat baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata merupakan suatu ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian. Artinya, pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Untuk pembatalan perjanjian, suatu pembatalan dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ataupun batal demi hukum. Sekian dari presentasi saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.